2024 oleh Kepala Bapeda Kabupaten Bojonegoro. Kemudian kami hormati Bapak Muhammad Ahmad Munawar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kecil Bupati, yang kami hormati Bapak Pemimpin Pak Kajari, terima kasih semuanya, Pak Dandim, Pak PA, Polres, Pak PN, dan Polres Malam. Yang paling khusus ini Pak Yasin, alhamdulillah Pak Dr. Insinyur Yasin telah hadir langsung di Bojonegoro. Mohon maaf Pak PJ, Pak Umar masih baru nyampe masuk kota, mohon maaf. Yang kami hormati, tidak lupa ini teman-teman kami dari Bapeda Tetangga, para asisten, para staf ahli, para ODP, para camat, para perwakilan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, BUMD, Ormas, organisasi perempuan, Ormana, media, NGO, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku Panitia Penyelenggara Musrenbang Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dalam rangka penyusunan RPJMD tahun 2025 dan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 sampai dengan 2045 Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2045 pada hari ini pada dasarnya adalah merupakan rangkaian tahapan yang wajib dilalui dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka pendek tahunan maupun jangka panjang 20 tahunan yang nantinya akan ditetapkan peraturan Bupati untuk RKPD tahun 25 dan peraturan daerah untuk RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2045 dalam rangka menyongsong terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Sedangkan sesuai rujukan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai dengan 2045 bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan pendekatan antara lain pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas bawah dan bawah atas, pendekatan holistik tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Dasar pelaksanaan rapat koordinasi pada pagi hari ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kemudian Inmendagri Nomor 1 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJMD tahun 2025-2045 Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah yang pertama untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperkuat pelaksanaan Musrenbang sebagai forum puncak dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Yang ketiga sebagai salah satu solusi dalam menjawab berbagai persoalan yang menyebabkan tingkat partisipasi dan keterlibatan berbagai sektor dan para pihak serta berbagai kepentingan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil kegiatan yang diharapkan antara lain adalah
adanya masukan dari para peserta musrenbang baik berupa rekomendasi kebijakan, program dan kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan pembangunan di berbagai sektor yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang. Yang kedua, dihasilkannya kesepakatan dan kesepahaman antara peserta dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang program-program dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah atau RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 maupun sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 sampai dengan 2045. Yang ketiga, dihasilkannya kesepakatan dan kesepahaman untuk pelembagaan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan musrenbang pada periode berikutnya. Peserta kegiatan musrenbang Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini kurang lebih 150 orang, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, BUMD, Ormas, NGO, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, dan lain-lain. Narasumber pada acara musrenbang antara lain adalah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Sekda Kabupaten Bojonegoro. Sumber pembiayaan kegiatan musrenbang Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD dan RPJMD ini dibebankan pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro pada DPA Bapeda tahun 2024. Waktu dan tempat pelaksanaan diselenggarakan pada pagi hari ini tanggal 28 Maret 2024 di ruangan Lindarmo Gedung Pemkab Bojonegoro. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan mohon dengan hormat perkenan Bapak PJ Bupati untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara resmi pertemuan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya bersama kita simak penyampaian kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan informasi Bapak Insinyur Bapak Yasin MSI Timur Persenjataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya yang kita hormati dan kita banggakan bersama. Penjabat Bupati Kabupaten Bojonegoro Bapak Adrianto SEMM MA PhD, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Bojonegoro hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Kadari, lengkap, Pengadilan Agama juga hadir. Yang saya hormati seluruh OPD Kabupaten Bojonegoro, wabil khusus tentunya Pak Ibu Hajah, Pak Kepala Bapeda. Yang saya hormati Kepala Bapeda tetangga yang diundang pada pagi hari ini, Tuban, Lamongan, Ngawi, Nganjuk, Jombang, Blora. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, para kiai, ulama, pemuda, BUMD, Bapak Ibu sekalian yang izin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tentunya Ibu Sekda juga yang saya hormati, Bu Dr. Anda Nurul Azizah MN. Izin Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah tentunya pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim dalam rangka menghadiri sebuah forum yang sangat strategis, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2045. Bapak Ibu sekalian, forum ini sangat strategis. Kenapa? Karena kita hadir di sini bersama-sama dalam rangka untuk membuat sebuah dokumen perencanaan 20 tahun ke depan yang kita beri nama RPJPD. Dokumen RPJPD ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
dan surat edaran bersama Mendagri dan Bappenas bahwa RPJPD ini merupakan pedoman dalam rangka penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RPJMD teknokratis 2025-2029 nanti itu sebagai pedoman bagi calon kepala daerah yang akan maju di Bojonegoro ini siapapun, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mewarnai kira-kira Jawa Timur 5 tahun ke depan, Bojonegoro 5 tahun ke depan seperti apa dan Bojonegoro 20 tahun ke depan seperti apa. Oleh karena itu Pak PJ, sebenarnya RPJPD ini lebih banyak bersifat teknokratis dan partisipatoris karena kita ingin Bojonegoro itu sebenarnya 20 tahun mimpinya kayak apa sih? Apa kira-kira migas masih tetap menjadi andalan kita untuk pendapatan atau seperti apa? Apakah kita mau mengedepankan sektor agro yang kemudian dikembangkan ke industri atau kita mau menjadi kota industri dan sebagainya? Inilah dokumen yang harus kita sepakati bersama. Pak Tando, saya melihat yang diundang ini banyak seusia saya mungkin, jadi kelompok kolonial harusnya RPJPD ini lebih banyak kelompok milenial, tapi mungkin sudah di forum-forum lain karena kita ini akan menyusun 20 tahun ke depan. Berarti kalau 20 tahun ke depan itu anak-anak usia 20 saat ini nanti akan usia 40 dan itu rata-rata akan memegang tampuk kepemimpinan yang ada di Bojonegoro ini. Sehingga kelompok milenial ini nanti kita ajak bicara apa yang menjadi mimpinya untuk 20 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, RPJPD ini juga sekaligus momen ini akan mengakhiri periodisasi yang selama ini tidak sama. Jadi RPJMD kepala daerah itu selama ini beda-beda. Maka nanti sejak 2025 RPJPD, RPJMD periodenya sama se-Indonesia. Karena nanti akan diawali dengan yang namanya pemilihan kepala daerah serentak. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa RPJPD ini akan menjadi acuan bagi kepala daerah, calon kepala daerah yang akan memimpin Bojonegoro, baik nanti yang 2025 ini maupun 20 tahun ke depan. Sehingga Pak Tando ini panen pekerjaan. Karena di tahun ini harus menyelesaikan yang namanya RPJPD, kemudian harus menyelesaikan RKPD, dalam waktu yang sama nanti setelah RPJPD ini ditetapkan, dokumen teknokratis RPJMD juga harus segera diselesaikan. Karena itu nanti akan diminta, jadi Pak Tando kalau ingin tahu siapa yang akan nyalon, yang banyak nanti mendekati Pak Tando minta dokumen RPJMD teknokratis, yang tahu duluan mesti Pak Tando. Karena menyusun visi misi calon kepala daerah itu harus dari dokumen RPJMD. Ya. Saya nggak minta berarti saya nggak nyalon. Meskipun saya putra daerah, ya. Nggak tahu kalau kecuali dicalonkan oleh beliaunya Pak Tamam ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam Inmendagri ada penyelarasan ini tahun RPJPD kali ini hampir sama dengan GBHN kita di masa yang lampau. Sehingga substansi itu ada penyelarasan guidance-nya yang harus sama. Visi misalnya, visi itu harus mengandung kata maju dan berkelanjutan. Selamat datang Pak Ketua, izin. Jadi harus mengandung kata maju dan berkelanjutan. Kalau tidak mengandung dua hal itu, maka pada saat penyelarasan akan kita sesuaikan. Ya, tidak diturut, tidak disesuaikan. Ya. Yang kedua, sasaran visinya harus 5. Wajib misinya harus 8, arah pembangunannya harus 17, indikator utama pembangunannya harus 45. Kenapa?
karena momen RPJPD ini adalah momen sejarah nantinya 100 tahun Indonesia merdeka di 2045. Maka kata 17, 8, 45 ini menjadi nilai yang sangat historis yang kita pertahankan bersama-sama. Kemudian jadwalnya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya berharap izin Pak Ketua, setelah Musrenbang ini rancangan akhir akan diselesaikan, kemudian nanti raperdanya akan segera disampaikan ke DPRD, mudah-mudahan pansus segera dibentuk dan mohon dengan hormat bisa diselesaikan Agustus sebelum pelantikan DPRD terpilih yang baru, sehingga semua dokumen ini sudah terselesaikan. Kalau ini belum terselesaikan, Bapeda tidak bisa menyusun yang namanya tadi dokumen teknokratis RPJMD yang notabene itu dibutuhkan oleh calon kepala daerah. Izin Pak PJ, saya hanya ingin menyampaikan beberapa arahan Pak Menteri karena kami ini wakil pemerintah pusat. Pak Menteri menyampaikan 6 arahan pada saat rapat koordinasi teknis pembangunan nasional yang ada di Hotel Plaza kemarin. Yang pertama, bahwa perencanaan yang disusun ini harus berintegritas dan memuliakan efisiensi. Apa perencanaan yang berintegritas itu? Kita pastikan bahwa perencanaan ini harus disusun satu berdasarkan teknokratis. Kalau teknokratis itu berarti berdasarkan based on data. Maka data existing saat ini baseline 2024-2025 dan kondisi existing 2023 ini jadi kunci. Jadi jangan sampai menyusun dokumen perencanaan itu tidak based on data. Sehingga isu-isu aktual, isu-isu strategis itu benar-benar bisa dipotret dari kondisi data yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harus menggunakan pendekatan partisipatoris. Saya yakin dan saya sudah mendapatkan masukan banyak dari Bojonegoro bahwa Musrenbang mulai tingkat dusun, desa, kecamatan sudah dilakukan dan endingnya adalah di Musrenbang Kabupaten ini dan sudah melibatkan banyak pihak. Bahkan ada Musrenbang tematik untuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok anak, itu saya kira bagian dari untuk proses partisipatoris yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah politis. Dokumen perencanaan itu juga harus ada muatan politisnya. Makanya kenapa Ketua Dewan kemudian menyampaikan pokok-pokok pikiran, itu bagian dari proses politik, karena pemerintahan daerah itu tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif. Maka pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan melalui Jasmas, melalui audiensi dengan berbagai pihak, melalui kunjungan ke masyarakat, itu adalah potret dari berbagai persoalan yang dihadapi, yang kemudian diterima oleh DPRD, kemudian dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Dan yang terakhir, ciri integritas berikutnya adalah mengkombinasikan antara top down dengan bottom up, atas bawah, bawah atas. Bojonegoro adalah bagian dari NKRI. Capaian target Presiden, capaian target Indonesia itu adalah agregat dari kumpulan capaian target kabupaten kota se-Indonesia. Sehingga harus matching antara apa yang disusun, diprogramkan dengan pusat dengan kabupaten kota. Tapi tentunya juga mengedepankan bottom up, bahwa semua yang diprogramkan itu adalah menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian memuliakan efisiensi. Meskipun Bojonegoro ini termasuk kabupaten yang kemampuan fiskalnya tidak hanya tinggi, sangat tinggi, berdasarkan penilaiannya Pak PJ, PMK, jadi sangat tinggi, tapi tetap harus mengedepankan efisiensi. Ya. Jadi program yang prioritas, sangat prioritas, itu harus betul-betul di-mapping dengan baik, dan mana yang skala menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu harus dipetakan. Kemudian berikutnya arahan yang kedua adalah pembangunan ini harus berorientasi hasil. Bapak Ibu sekalian,
semua yang dilakukan birokrasi dengan penggunaan APBD-nya ini harus berdampak. Maka sekarang tagline-nya adalah birokrasi berdampak. 1 rupiah pun yang dianggarkan melalui APBD harus membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dalam menyusun dokumen, program, kegiatan, subkegiatan apapun harus ada indikatornya yang jelas. Dampaknya seperti apa, outcome-nya bagaimana. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal. Meskipun, sekali lagi, meskipun fiskalnya sangat tinggi, yang perlu dicatat adalah yang menyebabkan fiskal sangat tinggi Bojonegoro adalah karena dana bagi hasil migas yang notabene ini adalah energi yang tidak terbarukan, yang pada saatnya nanti akan habis. Maka jangan lengah kemudian terhadap PAD yang itu sebenarnya menjadi tulang punggung APBD. Kita coba lihat Bojonegoro gimana peta trennya APBD. Tahun 2022 PAD Bojonegoro itu nomor 4 se-Jawa Timur. Nomor 4. Tapi kemudian 2023 turun menjadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. 2024 kita lihat. Turun nomor 6 lagi. Yang dulu Kabupaten Malang itu ada di posisi di bawahnya Bojonegoro. Sekarang Kabupaten Malang nyalip. Pak PD, teman-teman pemungut pajak, teman-teman penghasil PAD ini harus dikumpulkan. Jangan sampai Bojonegoro ini lengah karena dana bagi hasil aja sudah tinggi. Ngapain silpa itu aja nggak bisa menghabiskan, silpa kami aja tinggi, ngapain ngejar PAD? Kemandirian fiskal itu diukur dari PAD, bukan dari dana bagi hasil. Kalau yang lain genjot supaya meningkatkan PAD sehingga panjenengan turun. Kalau kita bicara itu harus komparasinya dengan kabupaten lain di Jawa Timur. Kenapa yang lain bisa ngejar kemudian kita tidak? Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ini kalau bagi daerah misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu dengan berlakunya undang-undang yang didesain oleh beliau Pak PD. Undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah memaksa Jawa Timur PAD-nya harus turun 4 triliun dari pajak kendaraan bermotor yang dulu 70% provinsi, 30 kabupaten kota, sekarang dibalik 66 option kabupaten kota, 34-nya provinsi, sehingga kami harus kehilangan 4,063 triliun. Ini kami harus kerja keras. Karena kalau kemampuan fiskal kami sedang, itu maka yang bisa dilakukan rumusnya hanya 2. 1, optimalisasi pendapatan. Yang kedua adalah efisiensi belanja. Optimalisasi pendapatan pasti kita tahu semua. Bagaimana kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Sehingga izin Pak PC ini mumpung ketemu, salah satu yang dilakukan provinsi sekaligus kami sambat ini selaku Dirjen Perimbangan Keuangan. Salah satu yang sedang kami lakukan untuk Jawa Timur adalah kami ingin mendapatkan tambahan bagi hasil cukai. Coba slide cukai disampaikan. Ini tidak atas nama Pak PC, mohon izin, mumpung kesempatan ketemu panjenengan. Cukai kami Jawa Timur langsung di 2023, 2022 untuk 2023. Nasional itu cukainya itu 218 triliun. Dari Jawa Timur saja itu 133 triliun. Sehingga Bapak Ibu yang merokok tetaplah merokok, karena ternyata kontribusinya sangat tinggi. Tidak usah khawatir kalau merokok itu kemudian mati.
Karena Bapak itu pasti masih ngantongi rokok kan, masih ngantongi korek kan. Jadi karena ada tetangga saya itu merokok masuk rumah sakit, tahu-tahu dimatikan. Belum mati Pak, rokoknya yang mati, tapi keluar disemet lagi. Karena tinggi 133 triliun, tapi izin yang kembali ke Jawa Timur hanya 2,7 triliun dibagi dengan 38 kabupaten kota. Itu setara dengan 2,10. Padahal kalau kita mengatur undang-undang hubungan keuangan HKPD itu 3%. Ini baru 2,10. Nah, 3% aja belum dipenuhi, ini mau sambat malah repot. Mudah-mudahan kami pengen mengajukan ya jangan 3 lah, baliknya itu 10 atau kalau nggak 10 5 lah Pak. Kalau kita bisa kembali 5, maka kita bisa mendapatkan 5 triliun lebih. Maka kita bisa membangun rumah sakit banyak di Jawa Timur, bisa memperbaiki alat-alat kesehatan yang sekarang antriannya masih sangat panjang untuk cuci darah saja di mana-mana. Karena memang kemampuan APBD kita terbatas. Salah satunya adalah kita ingin cukai. Ya. Sangat tinggi. Kita coba bandingkan dengan provinsi lain. Buat bawahnya ini. Jadi 60% lebih cukai itu dihasilkan dari Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Barat sangat kecil, hanya sekitar 20 triliun. Kita 60 triliun. Sehingga tidak salah misalnya kalau pusat kemudian bagi hasil cukai ini bisa diperbanyak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, optimalisasi pendapatan yang kami coba lakukan, garis pantai 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Tapi sampai hari ini mohon maaf, semua yang menggunakan fasilitas 0 sampai 12 mil itu masih masuk ke pusat semuanya. Mau pelabuhan Pelindo, mau semen, mau mana aja itu semua masuk ke pusat dan provinsi tidak mendapatkan kebahagiaan apa-apa. Dan di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Padahal provinsi tidak mendapatkan, kita nggak usah dikasih kewenangan narik, tetap aja yang narik pusat, tapi mungkin ada bagi hasil yang kemudian dibagikan kepada provinsi. Karena ini nanti juga akan menjadi keseimbangan fiskal bagi kabupaten kota. Bagi kabupaten yang kemampuan fiskalnya sangat rendah seperti Pacitan, Sampang, Situbondo, Bondowoso, itu maka kita bisa memberikan BK. Tapi kalau Bojonegoro sangat tinggi, itu malah bisa memberikan BK ke kabupaten tetangga, tidak lagi mengharapkan BK dari provinsi maupun kabupaten kota yang lain. Makanya sekali lagi saya kalau datang ke Musrembang Bojonegoro itu pede banget, karena tidak mungkin saya ditodong permintaan Pak PD. Pasti malah saya nanti akan banyak minta. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan kalau yang optimalisasi pendapatan, yang kedua adalah efisiensi belanja. Meskipun fiskalnya tinggi, efisiensi belanja tetap dilakukan. Ya, jadi belanja-belanja yang prioritasnya sangat tinggi itu yang dilakukan, sehingga tidak usah takut kepala Bapeda itu kalau kemudian disemprot para kepala OPD ini, kok OPD saya kok hanya sedikit. Ya karena memang kebetulan pada periode ini OPD Panjenengan tidak mengampu program prioritasnya kepala daerah. Jadi tidak masalah. Yang mengampu program prioritas yaitu yang dapat banyak. Jangankan hanya OPD. Di internal OPD pun ada yang kalanya bidang itu satu bidang banyak, satu bidang lain timpang, tidak imbang. Kenapa? Karena kebetulan bidang itu adalah pengampu program prioritas. Sehingga jangan lagi kemudian ada pemerataan kepala OPD, kudu sama masing-masing bidang sama, nggak bisa. Jadi skala prioritas itu harus dikedepankan. Yang keempat, arahan Pak Menteri, Pak Tito, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Bapak Ibu sekalian, salah satu pengungkit kesejahteraan itu adalah investasi. Saya ingat betul Pak Dekarwo, gubernur saya yang terdahulu itu mengatakan bahwa darahnya ekonomi itu adalah uang.
Jadi kalau saya pidatonya berapi-api, semangat begini karena dompet saya masih tebel. Jadi kalau Bapak Ibu masih jam segini kok ngantuk, saya sudah volumenya saya tingkatkan masih tetap ngantuk, bisa jadi karena darahnya ekonomi itu sudah mulai tipis. Nah, artinya apa? Kalau ekonomi pengen tumbuh di suatu wilayah, ya harus banyak peredaran uang di situ. Salah satu yang bisa menggerakkan peredaran uang itu adalah hadirnya investasi di suatu wilayah. Mau itu PMBN maupun PMA. Ya. Ini yang penting. Sehingga apa yang disediakan karpet merah bagi daerah ini sangat penting. Supaya ada pergerakan uang. Tambak Rejo itu jualan di pasar itu sama-sama komoditasnya. Di desa saya misalkan di Jawi, Tanjung sana itu ada warung kopi laris. Begitu laris, tetangganya pengen jualan kopi, wah aku tak milik warung kopi. Kira-kira yang laris ini tetap apa sudo? Sudo. Karena apa? Wong Jawi duitnya terbatas dibagi dua, akhirnya pelanggannya lainnya pindah ke sini. Tapi begitu nyapu, yang jual warung nyapu, Yutun nyapu. Kok nggak kembang, makanya sepi. Ternyata sesuatu itu buang kembang di saya. Padahal enggak, kembang itu jatuh itu. Jadi kuncinya adalah uang yang beredar karena sedikit harus dibagi. Investasi ini adalah salah satunya bagaimana kita mendorong peredaran uang di suatu wilayah banyak. Yang keempat, yang kelima Bapak Ibu sekalian, arahan Pak Menteri, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan. Ingat tagline kita, misi kita, mimpi kita bersama adalah Indonesia Emas 2045. Salah satu cirinya Indonesia Emas 2045 ini adalah SDM yang unggul. Maka pendidikan dan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting, harus kita perhatikan. Tidak boleh lagi ada anak Bojonegoro yang nggak lulus SMA. Caranya gimana Pak Samad ini pokoknya harus jadi tim obrak-obrak sekolah. Kepala desa harus dibebani tim obrak-obrak sekolah supaya nggak boleh lagi. Kita lihat IPM kita, tolong slide-nya. Rata-rata lama sekolah kita masih 8,11 tahun. Berarti itu kelas 2 SMP. Bayangkan masih kelas 2 SMP. Kita butuh kerja keras untuk bisa menyelesaikan ini, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Ini tentunya nggak bisa diselesaikan oleh provinsi saja, tapi kabupaten kota juga. Makanya terima kasih Bojonegoro sudah luar biasa perhatiannya terhadap pendidikan, satu keluarga, satu sarjana. Saya kira tepuk tangan untuk Bojonegoro. Ini harus dilanjutkan dan yang penting tim obrak-obrak itu. Nah, nggak boleh lagi ada keluarga yang tidak sekolah. Harus dipaksa, wajib. Kalau perlu ada sanksi keluarga yang memiliki anak usia sekolah atau tidak sekolah, sanksinya apa misalnya? Karena pemerintah ini wajib hadir. Yang disanksi kepala desanya, jangan warganya disanksi. Lanjut, Jogja, saya ingin dapat ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prestasi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Jawa Timur selalu tertinggi lulusan SMA, SMK-nya yang diterima di perguruan tinggi. Bapak Ibu bisa lihat misalnya yang diterima PTN akademik. Jawa Barat itu pesertanya itu 108. Yang diterima hanya 14.000. Jawa Timur itu pesertanya hanya 90.000, tapi yang diterima 20.000. Harusnya kalau bicara peluang, mestinya Jawa Barat nomor 1. Ini karena apa? Karena memang Bapak Ibu sekalian luar biasa memperhatikan pendidikan sehingga kualitas pendidikan kita bagus. Tapi kita masih punya PR yang tadi saya sampaikan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini karena ada Depak itu meskipun Bosda Madin ini kewenangan pusat APBN,
tapi anak didik di Gosdamadin ini adalah anak didik kita semuanya. Maka kebijakan kita pemerintah provinsi dengan kabupaten kota sepakat untuk mendanai Gosdamadin sharing 50% provinsi, 50% kabupaten kota. Tapi kalau Bojonegoro mestinya tidak hanya 50%, 100% sudah didanai oleh Bojonegoro. Tepuk tangan Pak Tado di 2000. Ya, meskipun sebelumnya belum teralokasikan, dikompel di tahun berikutnya. Tahun ini mudah-mudahan nanti 2025 di RKPD jangan sampai kelupaan lagi. Ya. Berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan Bapak Ibu sekalian sama. SDM unggul itu kesehatannya juga harus baik. Memang kita sudah UHC 100% Bojonegoro. Kalau seprovinsi itu bisa dilihat masih 25 kabupaten yang UHC-nya 100%, yang lain masih belum. Tapi target kami 2025 harus sudah 100% semuanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kemudian kita itu memberikan fasilitas kesehatan gratis. Bahwa kesehatan gratis itu lebih banyak diakses desil 5 ke atas daripada desil 1 sampai 4. Ini data. Artinya apa? Karena memang orang miskin itu ternyata lebih enggan mengakses kesehatan gratis. Mungkin karena ketidakmampuannya atau karena tidak mampu mengakses ke puskesmas. Tugas kita bersama. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya kira pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Tugas pemerintah itu yang pertama adalah regulating, mengatur. Yang kedua adalah development dan empowering, pembangunan dan pemberdayaan. Yang ketiga yang adalah protecting, melindungi. Dan yang keempat adalah services, pelayanan. Karena pelayanan inilah yang kemudian akan menciptakan keadilan. Bagaimana tidak boleh lagi, tadi saya katakan orang miskin akses pendidikan, akses kesehatan itu bagian dari pelayanan. Bagaimana orang yang tidak punya sertifikat kemudian dilayani sertifikat. Bagaimana tidak boleh lagi ada penduduk kita unregistered people. Masih banyak Pak, Bapak Ibu sekalian, ternyata orang miskin itu tidak punya KTP. Begitu masuk ke puskesmas, masuk ke rumah sakit nggak bisa. Maka biaya miskin kita yang harus hadir. Ya. Ini contoh-contoh bagaimana pelayanan harus kita lakukan. Sehingga mal pelayanan publik dan sebagainya itu menjadi bagian dari upaya kita untuk pemerataan dan keadilan. Ada 6 itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang menjadi arahan Pak Menteri sudah saya sampaikan. Baru kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan potret kita terhadap capaian yang sudah kita lakukan bersama-sama di Jawa Timur. Beberapa hal saja. Yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, utamanya teman-teman Forkopimda, kepolisian, TNI, dan semua Forkopimda karena mampu menjaga kondusivitas sehingga perekonomian kita tumbuh dengan baik. Kita masih di posisi 4,9. Memang masih kalah Pak PC kita dengan nasional, turun. Dan yang menggembirakan Bapak Ibu sekalian, struktur PDRB kita, PDRB Jawa Timur itu ada sekitar 2.900 triliun. Sementara government expenditure kita itu hanya sekitar 120 triliun. Artinya hanya sekitar 4%. Yang selebihnya itu adalah sektor swasta, masyarakat. Karena pemerintah hanya mampu menyumbang 4 triliun. Tapi uang 4 triliun ini menjadi leverage, menjadi pengungkit, menjadi pendorong perekonomian. Sehingga tadi saya katakan bagaimana APBD harus tepat sasaran dan diyakinkan membawa dampak itu karena memang 4% ini sangat menentukan. PDRB kita struktur tertinggi ada di industri manufaktur. 30%, salah satu ciri negara maju itu adalah industri manufakturnya itu minimal 30%. Berarti Jawa Timur ini sudah mendekati posisi negara maju. Kita nanti di 2045 di target Jawa Timur itu industri manufakturnya harus sudah di posisi 36. Sekarang baru di posisi 30,6. Bojonegoro silakan nanti di breakdown PDRB-nya seperti apa.
Dari 30 industri manufaktur itu struktur tenaga kerjanya hanya sekitar 15%. Sementara pertanian hanya 11%, tapi tenaga kerja yang terserap di sana 30%. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kue yang 30% itu hanya dinikmati orang 15%, sementara kue yang 11% dinikmati 30%. Makanya kalau kesehatan petani nggak bisa maksimal karena memang kuenya sedikit. Maka apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah RPJPD kita. Bagaimana ke depan pertanian harus hilirisasi, harus masuk di sektor agro industri. Tidak bisa enggak. Supaya ada sektor perdagangan, ada sektor industri yang masuk di situ, sehingga pertanian tidak hanya on farm, tetapi juga off farmnya, pasca panennya juga dilakukan. Ini karena memang struktur PDRB kita seperti ini. Nah, Bojonegoro silakan nanti mau memilih dari sektor apa. Nah. Kemiskinan Bapak Ibu sekalian, ini saya kira isu sentral juga di Bojonegoro Pak PD. Kami di 2025 baseline kami Pak Tando pada saat DES kemarin, Jawa Timur ditarget kemiskinan 2025 harus sudah 8,5. Bayangkan sekarang masih posisi 10,34. Kami sudah ngeyel, tidak bisa Pak, ini berat, tidak bisa, harus bisa. Ya nggak boleh, jangan business as usual lagi. Harus ada lompatan-lompatan yang luar biasa sehingga bisa turun 8,5. Siap, kalau sudah perintah ya siap lah. Karena ini perintah nasional, saya kira Bojonegoro akan memberikan kontribusi tinggi kalau 12,18 itu bisa diturunkan menjadi 1 digit. Caranya seperti apa? Ya nggak tahu. Tugasnya Pak PC itu. Yang saya juga ditugasi pusat, saya juga pusing. Makanya kita sama-sama punya tugas. Karena Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, capaian provinsi adalah capaian agregat kabupaten kota. Kalau kemudian Kabupaten Bojonegoro hanya mentarget turunnya tidak 1 digit, ya tidak mungkin tercapai provinsi. Nah. CSR-nya digenjot, itu ada tokohnya demo di pojok, jadi gimana caranya untuk bisa nah, digenjot supaya bisa kemiskinannya turun signifikan. Karena kalau sesuai dengan target 2025 ini masih 11,45 sampai 10,30. Saya nangis kalau targetnya itu Pak Bd. Maksudnya provinsi nangis. Kalau targetnya masih itu berat, provinsi nggak mungkin tercapai 8,5. Sehingga mohon BPS hadir ya, BPS coba dihitung ulang bersama-sama, kemudian intervensi apa yang bisa progresif. Kemiskinan ekstrim Bapak Ibu sekalian, sesuai Impres kita ini dituntut kemiskinan ekstrim harus 0%. Alhamdulillah dari 4,4 Jawa Timur hanya dalam waktu 3 tahun turun menjadi 0,82. Sekali lagi ini kemiskinan ekstrim, bukan kemiskinan. Kemiskinan itu begini ya, ini garis kemiskinan, ini garis kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu di sini, dia lompat ke sini tapi masih di bawahnya ini, jadi masih tetap miskin. Maka jangan kemudian bangga, provinsi nggak bangga menjadi 0,82. Kalau ini bumpernya ini nggak kuat, dia turun lagi bisa menjadi ekstrim lagi. Maka ini PR kita adalah bagaimana tetap penyangga supaya dia tetap tidak turun ekstrim. Ini PR kita semuanya. Sehingga bansos-bansos yang saat ini bisa mendukung kemiskinan ekstrim itu bisa terus dilakukan. Lanjut, tingkat pengangguran terbuka, ini juga PR Bapak Ibu sekalian, buat kami semuanya, utamanya provinsi karena kewenangan provinsi. Tingkat pengangguran kami memang turun sudah di bawah rata-rata nasional, tapi ada catatan pentingnya. Ini ada pendidik apa enggak? Guru-guru ada ya. Dari tingkat pengangguran itu ternyata didominasi oleh TPT-nya adalah lulusan SMK. Ada anomali, karena SMK itu kita siapkan untuk bisa masuk di bursa tenaga kerja. Tapi faktanya SMK itu yang mendominasi tingkat pengangguran kita. Kita bisa berargumentasi, ya jelas Pak, SMK kita itu sudah timur lulusannya 1,4 juta. Sementara SMA hanya 909 sekian. Ya nggak bisa begitu.
kita berarti link and match kita belum jalan. Maka Pak PJ mohon kami dibantu bagaimana teman-teman dunia usaha yang ada di Bojonegoro ini bisa membantu SMK kita untuk bisa menampung, memberikan pendidikan vokasi supaya nanti setelah lepas kerja punya sertifikasi yang memang itu menjadi bekal untuk bisa masuk ke dunia kerja. Ya. Kami memang punya PR SMK Migas Pak PJ ini karena kita masukkan di proyek strategis nasional, tapi sampai hari ini kita belum bisa merealisasikan. Lanjut, arah pembangunan saya kira tugasnya Pak Pando lah nanti karena kita akan duduk bareng Jazz. Yang jelas misinya nanti harus menyesuaikan kalau Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan. Kata kuncinya adalah maju dan berkelanjutan. Dengan definisi apa sudah kami breakdown di rancangan akhir kami, itu menjadi pegangan oleh kabupaten kota untuk melakukan penyelarasan. Terakhir, slide tema RKPD slide 39. Ya, ini Bapak Ibu sekalian RKPD kami 2025. Saya kira kita karena sudah des dengan Bojonegoro sudah selaras. Program kami ada 9 program prioritas. Ada satu kata yang kunci adalah keberlanjutan. Mohon Bapak Ibu sekalian, keberlanjutan ini menjadi tema sentral kita. Semua upaya-upaya APBD harus mengedepankan isu lingkungan. Bapak Ibu bisa merasakan betul musim penghujan Bojonegoro panasnya luar biasa. Ya, ini karena lingkungan kita sudah luar biasa, pemanasan global, gas rumah kaca semakin tinggi dan target kita harus kita turunkan. Di 2035 nanti harus 35%, sekarang masih 19%. Nah, ini PR besar semua Bapak Ibu sekalian, sehingga gerakan menanam 1 temanten harus menanam 5 pohon dan sebagainya, itu hal-hal begitu itu terus bisa kita lakukan. Kalau enggak, lahan hijau kita yang dipersyaratkan 40% itu Bapak Ibu bisa evaluasi. Hutan kita habis, lahan hijau kita sudah berkurang, tidak ada 40% lagi, dan ini adalah PR kita semuanya. Kemudian proyek strategis nasional halaman 46 Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami harus sampaikan pada saat menyusun perpres ini Pak PJ, kabupaten kota banyak yang usul, totalnya ada 218, kemudian itulah yang diperpreskan, Perpres 80 tahun 2019. Tapi ternyata setelah dievaluasi dari 218 itu hanya 64 yang siap, dari 64 itu yang bisa kita selesaikan sampai 2024 hanya sekitar 23. Salah satunya tentunya bendungan yang ada di Bojonegoro 2, yang satu sudah selesai, yang satu Karangnongko yang sedang on progress. Terima kasih kami sampaikan ke Pak PJ yang sudah mengalokasikan untuk pembebasan lahan, karena memang APBD-nya tinggi, ya pembebasan lahannya ditanggung oleh Pemkab, sementara kalau Blora APBD-nya kecil ya ditanggung oleh Elman. Ini adalah bagian dari sinergitas kita semuanya. Jalan tol Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Manyar, Bunder terus berprogres Bapak Ibu sekalian. Kita sudah selesaikan FBC-nya, kemudian kajian trasenya sedang berlangsung oleh kementerian. Anggarannya cukup besar, memang 15,28 triliun, dan ini memang tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat, tapi ini pasti akan terus dilakukan untuk menyambungkan antara utara dengan selatan. Problem utama kita Jawa Timur itu adalah disparitas utara dan selatan. Utara itu sudah mampu menyumbangkan PDRB itu 40%. Sementara selatan, Malang Selatan, mulai Blitar, Pacitan, Blitar, Galek, sampai ke Banyuwangi, itu hanya memberikan kontribusi 16%. Timpangnya sangat luar biasa. Maka salah satu yang bisa itu adalah membuka infrastruktur jalan. Maka Pansela akan terus kita lakukan.
kabupaten-kabupaten yang tidak mampu membebaskan lahan untuk pansela, support provinsi nanti dengan pusat bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Kemudian untuk SMK Migas yang tadi sudah saya sampaikan, yang terakhir Pak PJ kami sedang bahas ini terkait dengan pembentukan SMA Taruna Praja untuk SMA 2. Ya, Pak PJ sudah mengusulkan ke kami dan kami sudah bahas 2 kali. Kita ini sudah punya SMA Taruna 5. Sebenarnya kita maunya batasi. Kalau banyak-banyak SMA Taruna itu juga nanti SMA Taruna itu tidak lagi inklusif. Yang satu adalah SMA Taruna Nala kerjasama dengan Angkatan Laut, SMA Taruna Brawijaya, Nala itu di Malang, SMA Taruna Brawijaya itu di Kediri, itu kerjasama dengan Angkatan Darat. Kemudian SMA Taruna Brawijaya itu di Banyuwangi, kerjasama dengan Kepolisian. Kemudian SMA Taruna Angkasa itu di Madiun, kerjasama dengan Angkatan Udara. Dan yang terakhir ini SMA Taruna Madani, kerjasama dengan Pondok Pesantren dan Angkatan Laut. Punya 5 sudah. Nah ini ada usulan SMA Taruna Praja untuk kerjasama kami dengan STPDN nanti. Kami sudah komunikasi dengan STPDN nanti SMA 2 Bojonegoro yang karena punya lahan. Kalau SMA 1 alumni saya lahannya sempit nggak bisa menyatu, ya sudah SMA 2 lah. Saya sebenarnya pengennya SMA 1 karena alumni. Enggak, saya SMA 2 sama saja semua untuk Bojonegoro. Nah, yang SMA 2 di belakang langsung protes. Kami itu punya alumni 88. Jadi masih di grup, pokoknya alumni lintas SMA 2, SMA 1, pokoknya yang 88 itu masuk di grup itu. Ya. Pak PJ terus berproses, Pak PJ, kami juga mau dibantu nanti kalau ketemu Pak Tito, mau disampaikan karena kita harus MOU dengan Kemendagri, karena Kemendagri harus menjadi pengampunya. Jadi pengampunya supaya memang kurikulumnya itu kita persiapkan seperti STPDN. Ya. Ini komitmennya tentunya ya sudah, kalau ini saya senang aja komitmennya apa sih, nanti yang bangun infrastrukturnya ya Bojonegoro lah, nyiapkan lahan, bangunannya dan sebagainya. Teman-teman Praja saya yakin akan support, tapi harus kita kasih betul, karena tidak hanya sekedar nanti Praja yang di sini yang menjadi pengampu, bukan, yang menjadi pengampu harus kelembagaannya. Jadi bukan teman-teman Praja, tapi kelembagaan STPDN-nya harus menjadi pengampu, sehingga ada konektivitas yang luar biasa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan terakhir. Tugasnya Bapeda saya kira setelah RPJPD, RKPD Musrenbang ini selesai, ada berita acara sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan akhir. Kami informasikan rancangan akhir itu harus selesai dan kami akan musrenbang tanggal 3 sampai 5 April. Nanti usulan-usulan yang menjadi kewenangan provinsi yang memang menjadi kebutuhan prioritas silakan dibawa di Des Provinsi. Sepanjang itu prioritas, insya Allah akan kami lakukan penganggaran. Kemudian jangan lupa semua harus berbasis SIPD. Semua usulan harus kita lakukan di SIPD. Surat edaran KPK terakhir tanggal nomor 2 tahun 2024 mengingatkan kepada kita semuanya, izin Pak Ketua DPRD, kami juga mohon dibantu ini kerjasamanya semuanya, bahwa semua usulan, baik itu bantuan keuangan, kemudian hibah, bansos, wabil khusus disebut di surat itu adalah pokok-pokok pikiran DPRD, hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan. Tapi kalau di Permendagri lapangan itu seminggu sebelum Musrenbang dilakukan, itu input SIPD harus sudah selesai dilakukan. Yang terakhir, semuanya harus dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan. Kami nanti akan lakukan penetapan RKPD kami di bulan Juni 2024 ini. Dan kabupaten kota tentunya penetapannya setelah kami melakukan penetapan seminggu berikutnya biasanya kemudian kabupaten kota.
Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi momen ini adalah momen yang sangat strategis. Tolong diwarnai betul dokumen perencanaan kita. Saya hadir ini juga karena bagian dari saya ingin ikut mewarnai dokumen 20 tahun ke depan sebagai saya bagian dari warga Bojonegoro. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada dua kata kunci, pendidikan dan kesehatan. Goalnya kesejahteraan. Siapa tahu masukan Bapak Ibu sekalian itu kemudian didokumentasikan dalam dokumen perencanaan, maka tanpa sadar sebenarnya Bapak Ibu sekalian ini sudah melakukan investasi akhirat untuk kita semuanya. 20 tahun, bayangkan. Ya, sehingga kelihatan banget bahwa ini semua adalah wajah-wajah surga yang hadir di muslimah ini. Tapi ingat, nanti kalau ditanya pada saat kenapa masuk surga, saya ikut menyusun dokumen perencanaan yang berbasis kesejahteraan. Pasti kemudian malaikat tanya, siapa PD-nya waktu itu? Jawab dengan kompak, Pak Adrianto. Ya. Maka kemudian nanti kalau begitu cari Pak PD dulu. Baru kalau Pak PD ketemu, Pak PD masuk surga, kita ikut di belakangnya sama-sama. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya bersama saya dengarkan penyampaian Ketua Pikiran DPRD Kabupaten Bojonegoro atau DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kepada yang kami hormati Bapak Abdul Umar SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa amrukum rabbin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pada hari ini, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Pak Jafari, Pak Bandin, Pak Ketua PA, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak PN, BPN, mewakili Pak PN. Yang kami hormati Ketua Daerah, para asisten dan Kepala PT Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu peserta undangan musyawarah perencanaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat berupa sehat sehingga bisa hadir berkumpul bersama dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum membaca agenda pokok, saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, hingga kita selalu menjadi muslim yang baik dan berusaha terus namanya menjadi insan-insan yang istiqomah dalam beribadah. Dan kalau menurut Pak Bapeda semoga masuk surga, Pak.
malah berbeda. Tapi kalau Pak PJ atau Pak Bupati itu biasanya masuk surganya enggak ke depan, mereka paling bawah kan. Rakyatnya untuk masyarakatnya dulu yang harus masuk surga, baru kemudian Pak PJ atau Pak Bupati, karena pertanggung jawabannya berat kalau berbeda. Pasti belakangan banyak yang ditanyakan itu. Belakangan lagi juga Bapak-Bapak sekalian hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini secara singkat perlu kami sampaikan bahwa reses dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat maupun untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perawatan dan perbaikan jalan. Kemudian yang kedua, pembangunan PPP jalan kabupaten. 3. Pembangunan drainase jalan kabupaten. 4. Penyediaan surplus air bersih. 5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik SD atau MI. 6. Pembangunan dan rehabilitasi surplus fisik TK, RA, PAUD, KB. 7. Pembangunan dan rehabilitasi surplus fisik SMP, SMTS. 8. Pembangunan jaringan usaha tani. 9. Pembangunan jaringan irigasi usaha tani. 10. Pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan. 11. Pembangunan dan rehabilitasi sarana peribadatan musala atau masjid. 12. Pembangunan dan sarana peribadatan pondok pesantren. 13. Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan keagamaan, TPA, TPK, Madin dan pendidikan keagamaan yang lain. 15. Pemanfaatan BKKD diperluas antara lain untuk pembangunan lapangan olahraga, sarana olahraga terpadu, jalan wisata desa dan lain-lain. Adapun secara kuantitas kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 473 kegiatan. 2. Fraksi Partai Demokrat sebanyak 207 kegiatan. 3. Fraksi Partai Gerindra 392 kegiatan. 4. Fraksi Partai Golkar 139 kegiatan. 5. Fraksi PDI Perjuangan 114 kegiatan. 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 331 kegiatan. 7. Fraksi NPPI 90 kegiatan. 8. Fraksi PANRIS 329 kegiatan. Total 2075 kegiatan. Bagaimana telah kami sampaikan kepada PJ Bupati. Perlu kami sampaikan bahwa usulan kegiatan tersebut di atas perlu menjadi prioritas dan untuk dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2025, termasuk usulan 50 anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang belum ada dalam kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025. Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyampaian sambutan ini. Hadirin yang kami hormati, demikian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bojonegoro kami sampaikan dalam musyawarah Musrembang Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami usulkan ini bisa terakomodir dan direalisasikan pada tahun 2025. Karena terus terang Pak PJ Bupati terkait dengan program ataupun kegiatan di tahun 2023 dan kemudian 2024 apalagi tahun 2025 ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Karena proses-proses tahapan pelaksanaan waktu ini memang terjadi proses
transformasi kepemimpinan. Jadi ini juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan untuk kemudian dilaksanakan secara maksimal. Karena tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun politik. Tentu proses-proses pelaksanaan kegiatan ini harus disandarkan kepada kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai kemudian kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan dan tertuang dalam APBD itu tidak terlaksana dengan baik atau tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas. Terutama tahun 2023, 2024 dan 2025 ini susah nanti. Karena kalau 2025 sudah kita rencanakan sekarang, kita sepakati sekarang, kemudian juga terjadi proses transformasi kepemimpinan lagi, nanti tidak dilaksanakan lagi, ini susah. Jadi ini menjadi komitmen dan acuan kita bersama ketika sudah menjadi kesepakatan dalam proses APBD ini harus kemudian dilaksanakan dengan baik. Seluruh program dari pemerintah kabupaten kita mengikuti bersama, mulai proses perencanaan musrenbang kemudian pembahasan di DPRD, tentu sudah melalui berbagai kajian, sudah melalui berbagai aturan maupun prosedur yang ditetapkan. Kemudian sudah melalui evaluasi dari gubernur. Jadi ini menjadi penting untuk kita pedomani bersama dalam rangka melaksanakan APBD yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi saya tidak optimis kalau kemudian nanti 2025 yang kita rencanakan ini juga bisa terlaksana lagi kalau kita tidak betul-betul memiliki komitmen bersama untuk berpegang teguh pada kitab suci APBD dan kesepakatan APBD. Kalau nanti terjadi proses transformasi kepemimpinan lagi kan tidak bisa. Jadi program-program yang kemudian berjalan hari ini saya pikir sudah melalui proses tahapan baik perencanaan maupun evaluasi dari gubernur. Jadi kalaupun ada kegiatan yang kemudian tidak terlaksana dengan alasan yang tidak jelas ini kan juga harus kemudian diluruskan. Ini menjadi penting karena sudah menjadi kesepakatan kita bersama dalam pembahasan di APBD. Kalaupun ada misalkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan, itu bukan kebijakan, itu bukan program, tapi itu adalah pelaksanaan. Itu yang sangat terpisah dari proses-proses perencanaan yang sudah kita lakukan. Kita berharap ke depan ini Pak Kasbari tidak meriksa-meriksa, tapi melakukan pendampingan kan begitu. Jadi lebih baik kalau kemudian Pak Kasbari ini aktif melakukan pendampingan daripada aktif melakukan pemeriksaan. Harapan kita begitu. Karena yang salah bukan di kebijakan maupun di program, tetapi di realisasi pelaksanaannya itu yang kemudian dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional. Kalau program, kalau tahapan sudah kita lihat dan kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan bersama-sama. Kalau soal politik, saya ini sudah 3 kali ikut kontestasi politik. Program-program itu tidak pengaruh terhadap keterpilihan itu sama sekali tidak pengaruh. Jadi tidak usah ragu-ragu. Ada program yang sudah sesuai dengan kesepakatan APBD, laksanakan. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Betul, ada desa, ada kecamatan yang setiap tahun kita support program itu tidak dapat suara, itu biasa. Jadi tidak kemudian program akan diafiliasi dengan perolehan suara. Itu yang terjadi realitas politik pada saat-saat ini. Jadi tidak usah khawatir kalau terkait dengan prosesi program dengan tingkat keterpilihan ataupun mendapatkan suara di masyarakat. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Harapan kami tentu ini menjadi bagian acuan dari kita bersama untuk taat terhadap APBD yang sudah kita tetapkan, kita sepakati bersama-sama untuk dilaksanakan tepat waktu. Saya pikir demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita simak dan ikuti bersama sambil berdengarkan oleh penjabat Bupati Tegalegara sekaligus berkenan membuka acara yang berserendang pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Adrianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, para undangan yang hadir. Terima kasih banyak sudah bisa hadir bersama-sama kami di sini. Tentu salam hormat dan salam sayang, salam kebanggaan kami semua di sini. Hadir bersama kita para narasumber, Pak Muhammad Yasin, Kepala Bapeda Provinsi Jatim, terima kasih sudah hadir Pak. Pak Ketua DPRD, terima kasih banyak sudah bisa memberikan masukan dan beberapa catatan penting yang terkait dengan pengelolaan APBD. Dan tentunya juga salam hormat saya untuk Bapak Ibu semua yang hadir pagi ini, mulai dari tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, serta semua unsur di dalam masyarakat di Bojonegoro dan para pimpinan di Pemkab itu sendiri. Dan tentunya juga ini para rekan-rekan Forpinda yang sudah hadir, Pak Kajari, Pak Dandim, Ketua PA yang mewakili Pak Polres dan DPM juga, serta tentunya semua yang hadir. Saya kira tadi beberapa catatan yang sangat-sangat penting untuk kita semua, saya pikir itu adalah masukan yang sangat-sangat berharga. Pasti ini saya kira harus masuk di dalam penyiapan untuk di RPJPD kita, termasuk di RKPD. Tetapi tentunya tadi ada poin yang sangat penting dari Pak Yasin, bahwa insya Allah kita semua yang hadir di sini, duduk bersama di sini, apalagi yang saat sedang melakukan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua menjadi nanti insya Allah masuk surga. Dan yang masuk surga kata Pak Yasin, saya duluan, tapi kita sama-sama masuk di surga kata Pak Yasin. Amin. Terima kasih. Jadi saya kira masukan-masukan dari pertama dari Pak Yasin sebagai Kepala Bapeda ini tentunya memang sangat penting, dan saya kira ada 3 poin yang tentu ingin saya sampaikan, dan ini juga menjadi catatan kami di dalam membuat tidak hanya RKPD tetapi juga dalam membuat RPJPD ini untuk 20 tahun ke depan Pak Yasin. Pertama adalah sinergi fiskal. Saya ingin selalu menyampaikan pentingnya sinergi fiskal. Sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Ini kadang-kadang saya kalau bicara sinergi fiskal, posisi saya agak membingungkan ini Pak Yasin. Antara saya sebagai Kementerian Keuangan atau saya sebagai PJ di Bupati di Bojonegoro. Karena mulai tahun ini Pak Yasin, Kementerian Keuangan itu akan mulai mewajibkan pemerintah daerah menggunakan KPKS, kebijakan ekonomi makro pusat pokok kebijakan fiskal, sebagai bagian dari evaluasi di dalam KPKS-nya. Karena ini penting, kenapa ini penting? Karena itu adalah bagian dari untuk sinergi kebijakan fiskal itu sendiri. Sehingga tidak boleh lagi ada kebijakan dari pemerintah nasional yang dilaksanakan di level kabupaten, provinsi kabupaten berbeda dengan level nasional. Termasuk pada level pada pemerintah desa. Harusnya pada setiap level pemerintahan ini harus sama, arahnya sama. Tapi memang apa yang akan dikerjakan bisa berbeda tergantung dari kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Tetapi pada akhirnya semua akan mengarah pada arah kebijakan yang sama, pada pokok atau prioritas yang menjadi sasaran secara nasional. Nah, ini tentunya di dalam penyiapan kebijakan-kebijakan ini, semua kebijakan itu tentunya harus kita duduk bersama-sama. Harus kita siapkan apa yang menjadi kebijakan pada level kabupaten, dan kita melihat apa yang menjadi kebijakan provinsi, dan tentunya itulah pada akhirnya akan menjadi kebijakan nasional. Dan pada pagi ini kita sama-sama tadi sudah menyimak apa yang menjadi harapan dari Pemprov, dan tentunya saya kira itulah harus menjadi patokan kami Pak Yasin untuk dalam penyusunan kebijakan. Saya secara
pribadi dan mewakili institusi Pak Yasin mengucapkan terima kasih nih untuk dukungan pada kami. Karena ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemkab ini ke depan. Tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. Tetapi saya kira ada satu hal kebijakan yang menjadi catatan penting. Tadi saya mencatat istilahnya yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi. Darahnya ekonomi itu adalah uang. Saya kira itu benar juga itu. Itu dulu saya ingat Pak Yasin disebut itu dikatakan oleh Winston Churchill itu tahun 45-an, dia mengatakan darahnya ekonomi itu adalah uang. Jadi memang harus ada perputaran uang. Kalau nggak ada perputaran uang, berarti kan nggak ada kegiatan ekonomi di situ. Maka kalau kita ingin menciptakan adanya uang, harus ada kegiatan ekonomi. Maka di Bojonegoro ini harus ada kegiatan ekonomi yang jauh lebih banyak. Sekarang kegiatan ekonomi kita memang 50% dari PDRB kita berasal dari migas, Pak Yasin. Sisanya adalah non-migas. Kalau kemarin kita lihat mulai 2022 harga migasnya luar biasa, di 2023 mulai agak turun, itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa PAD agak turun di 2023, Pak Yasin. Karena masih banyak sektor kita yang bergantung pada sektor migas. Pada harga migas turun, PDRB kita melambat, kemudian sektor-sektor yang terkait dengan migas ini juga kontribusinya juga menurun. Jadi memang ke depan kita harus mulai memikirkan sektor apa yang akan menjadi andalan walaupun paralel migas masih tetap kita pegang. Tetapi alhamdulillah di 2023 walaupun kemarin lifting turun, memang di kita lifting turun, harga minyak sedikit agak lebih rendah dibandingkan 2022, tetapi ekonomi di Bojonegoro secara keseluruhan mencetak positif, Pak Yasin. Jadi dibandingkan 2022 pertumbuhan ekonomi kita negatif, di 2023 kita berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif pada angka sekitar 2%. Saya kira ini adalah suatu capaian yang baik, tetapi ini saya kira langkah ke depan harus mulai kita perkuat, harus mulai kita siapkan. Terutama bagaimana membangun sendi-sendi ekonomi dengan potensi-potensi yang ada. Salah satu untuk fokus yang akan kita lakukan adalah membangun berdasarkan potensi yang ada di Bojonegoro ini. Apa yang menjadi potensi? Tentu pertama yang kalau kita lihat sebagian besar wilayah kita memang bercirikan agriculture atau pertanian, kehutanan dan peternakan. Saya kira itulah potensinya kita. Sehingga agroindustri itu menjadi penting untuk Bojonegoro. Nah tentunya yang harus kita pikirkan adalah jangan melihat agroindustri itu hanya sekadar pada sektor pertanian, sektor peternakan, perikanan, tambang dan lain-lain, tetapi harusnya jauh lebih dari sekedar itu. Kesempatan kita untuk membangun agroindustri Bojonegoro ini saya kira sangat terbuka luas. Jangan terfokus pada hanya menambah produksi padinya, tetapi harusnya produksi padinya harus menjadi apa. Ini yang biasanya kita sebut dengan hilirisasi dari sektor-sektor strategis. Presiden berbicara mengenai hilirisasi, tentunya hal yang sama juga harus kita bisa lakukan di Bojonegoro. Kita hilirisasi sektor-sektor pertanian yang terlibat di agriculture itu harus menjadi kekuatan yang nanti bisa dikembangkan di Bojonegoro. Itu kemudian hal yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua adalah di dalam menyusun rencana kegiatan khususnya tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga, memang kita punya banyak kegiatan dengan anggaran yang memang cukup besar. Tetapi saya kira ada hal yang penting. Pak Yasin menyampaikan tadi bahwa perlu efisiensi belanja. Saya kira itu hal yang benar. Bahwa jangan sampai belanja kita harusnya bisa dipertanggungjawabkan dengan yang begitu besar, akan tetapi ternyata tidak seimbang dengan harusnya belanja yang harusnya kita keluarkan. Tetapi ada hal yang lain penting juga mengenai efektivitas saya. Nah, efektivitas ini juga menjadi penting. Artinya kita harus terus lakukan evaluasi. Evaluasi
dari semua kebijakan kita, baik dari sisi belanjanya. Apakah kebijakan kita dalam APBD tersebut sudah cukup efektif, terutama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi penting, sehingga kita harus terus lakukan evaluasi. Sehingga setiap dalam kita menyiapkan nanti RKPD misalnya setiap tahun, tentunya harus ada evaluasinya. Kebijakan mana yang efektif sesuai berhasil mencapai targetnya, kebijakan mana yang tidak efektif karena tidak berhasil mencapai targetnya. Sehingga dalam setiap kegiatan kita harus ada isu-isunya. Nah, ini saya kira adalah satu proses di dalam perencanaan yang sudah baku, tapi saya kira secara implementasi harus kita perkuat. Demikian juga di dalam penyiapan rencana pembangunan jangka panjang, tentu kita harus siapkan evaluasi yang ada, sehingga itulah yang nanti akan keluar menjadi gagasan besar kita di dalam kebijakan besar membangun Bojonegoro ini. Kemudian ada hal yang terakhir di dalam penyiapan untuk RPJPD, termasuk nanti dalam RKPD, adalah saya kira ini terus harus melihat dari potensi-potensi yang ada ini menjadi penting. Kita harus terus kembangkan potensinya, dan ini pada akhirnya tentunya akan bermuara kepada PAD. Saya kira tadi benar poin yang disampaikan bahwa kemandirian PAD kita harus terus menjadi perhatian kita. Tetapi tentunya potensi PAD harus kita buat dengan pendekatan yang serius mungkin. Jangan sampai kita memaksa ada PAD yang besar yang pada akhirnya menjadi disinsentif untuk dunia usaha. Nah, tentunya ini saya kira desain dari kebijakan yang tidak mudah, saya yakin. Tetapi tentunya suatu komunikasi antara semua komponen masyarakat yang ada di Bojonegoro, baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan sektor swasta, pelaku ekonomi dan pemerintah itu sendiri, itu saya kira menjadi penting. Sehingga musrenbang yang seperti ini dan tentunya nanti ada kebijakan komunikasi yang lain, kita dialogkan, kita bahas sama-sama kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan potensi ini bisa sama-sama kita pahami dan tentunya nanti insya Allah bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi saya kira Bapak Ibu semua, para pimpinan yang ada di Pemkab terutama, kita tadi sudah menyimak masukan, arahan dan catatan dari dua narasumber tadi. Tentunya saya kira itu masukan-masukan yang sangat baik, dan tolong pastikan Pak Aldo itu ada di dalam dokumen-dokumen kita, karena ini terutama nanti supaya bisa disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan besar antara kita, provinsi, dan secara nasional. Saya kira itu ya Bapak Ibu semua. Jadi saya siang ini merasa senang sekali juga ini karena program musrenbang seperti ini udah sangat partisipatif Pak Yasin. Ini kita undang sudah dari semua komponen masyarakat yang hadir, dan mudah-mudahan nanti dalam pembahasan detailnya bisa memberikan masukan-masukan yang jauh lebih bagus dan yang jauh akan lebih berkualitas, sehingga akan membuat kebijakan pembangunan di Bojonegoro ini menjadi jauh lebih baik. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber, kepada para Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga kita semua di sini diberikan kemudahan dalam kegiatan pagi ini, diberikan kemudahan dalam ibadah kita di bulan puasa bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan selesai, dan tentunya diskusi nanti bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Bojonegoro. Demikian dari saya. Sekali lagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan berita acara musrendah yang perwakilan peserta musrendah RKPD Kabupaten Bojonegoro. Itu ada perwakilan peserta teleponan untuk menuju ke meja penandatanganan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan akan dimulai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro. Dan bisa mengadakan perpustakaan dan kearifan Bojonegoro. Untuk selanjutnya, Kecamatan Pasaman, diajukan oleh Mas Muhammad Yaitu. Selanjutnya pada Esa, dan dilakukan oleh perkembangan desa Balanas Kabupaten Bojonegoro atau BPBD. Yang selanjutnya dari Adono, dan terakhir dari Institut Apanlir Kawan Sumberjo. Penandatanganan selesai, saya bersama dengan